Ini kami istirahat setelah dari pos 2 dari Grojogan Sewu. Efek kelaparan. Udah iseng-iseng lah. Beda hari iseng-iseng saya buat story pas waktu di trek pendakian saya. Nah, teman saya itu nyeletuk, lo videomu ono sing aneh. Itu lo videomu ada yang aneh. Loh, apa Pak? Sampeyan delok pas trek ning dhuwur iku ono apa? Dia bilang gitu. Dengan awamnya saya, ya yang merasa nggak ada apa-apa kecuali yang dilihatin genderuwo tadi sama yang putih di balik pohon, kop-kopan itu. Ya sudah, ya saya biasa aja. Terus saya perhatikan bener-bener di video yang dia maksud itu. Ternyata di atas jalur trek kita itu ada kayak sebuah cahaya yang mencorong gitu loh, kayak menyala-nyala gitu loh cahayanya itu. Kita break, teman saya ketiduran, saya ikut tidur. Sampai nggak tahu itu sudah berapa lama saya tidur itu. Pokoknya pas waktu di trek itu kan sekitar jam setengah 10, jam 10-an. Kami bangun-bangun itu sudah mau jam 11 waktu itu. Nah, kami bangunnya itu nggak langsung bangun gitu, enggak. Saya dan teman saya itu ada yang mau bangunin. Kami turun itu sepanjang jalur itu, pas dari Kokopan mau ke Pet Bocor itu, di samping-samping itu kayak ada yang gimana sih, kayak orang dilihatin tuh gimana sih, kayak ada yang merhatiin gitu loh Mbak. Nah, itu kami tuh kerasa dari mulai turun Kokopan itu. Assalamualaikum, selamat malam sahabat cerita misteri via. Hai, ketemu bareng aku Desi. Dan tentunya pasti kalian bertanya-tanya loh, kok ada emak di sini? Tapi kalian di YouTube ini tidak bisa panggil aku emak ya. Kalian panggil aku Desi sebab mulai ditayangkan video ini aku adalah host di cerita misteri via. Dan buat kalian dimanapun kalian berada ya, aku doakan semoga kalian sehat selalu, tetap semangat, dan jangan pantang menyerah apapun situasi masalah yang sedang kalian hadapi. By the way, malam ini ya, kita akan kedatangan seorang narasumber, di mana narasumber ini bersedia membagikan pengalaman horornya di channel YouTube Cerita Misteri Via. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya dengan narasumber kita kali ini. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Mbak Desi. Mungkin bisa kenalan dulu nih sama penonton Cerita Misteri Via. Baik, ya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Ahmad Syafi'i, biasa dipanggil Sab. Saya asli dari Trenggalek dan di sini saya bertempat tinggal di Krian. Terima kasih. Oke. Ini kira-kira Mas Syafi'i malam ini mau berbagi cerita apa nih di YouTube kami? Ya. Ini kaitannya tentang cerita pendakian saya ke Arjuna Welirang, Mak, via Tretes waktu itu. Oh ya, itu kira-kira ada apa ya, Mas? Ini yang paling menarik ya, Mbak Desi. Itu kami mengalami teror yang panjang itu pas waktu turunnya, dan pas waktu pendakiannya itu kami melihat penampakan. Gitu. Wow, ini seru banget. Tapi kita keep dulu nih ya, Sebelum Mas Syafi'i ini melanjutkan ceritanya nih, aku mau kasih sedikit disclaimer kepada kalian. Yang pertama, kita sama sekali tidak memaksa kalian untuk percaya dengan semua cerita yang sudah kita tayangkan di YouTube Cerita Misteri Via Channel. Jadi semua pendapat kita kembalikan lagi kepada kalian. Jadi kalian bisa bebas tuh berpendapat di kolom komentar. Dan yang kedua, kita di sini sama sekali tidak ada settingan. Jadi semua cerita yang sudah kalian dengar itu pure berdasarkan pengalaman dari narasumber kita. Tidak ada bumbu yang kita tambahi di dalamnya. Jadi jangan samakan kita dengan channel YouTube sebelah yang mungkin bagi kalian, wah ini banyak settingan. Lalu yang ketiga, nih kira-kira kalian udah siap belum nih ya? Kalau udah siap, dia mau cerita.
Monggo Mas, mungkin bisa dimulai ceritanya karena mereka juga sudah penasaran nih. Kira-kira pengalaman apa nih yang mau Mas Safi'i bagikan kepada kita? Silahkan. Siap, ya. Selamat malam Mbak Desi. Jadi sama sahabat cerita Misteri Via, ini pendakian di tahun 2019 yang kami lakukan itu 2 orang Mbak waktu itu. Nah, pendakian ini itu sama sekali tidak terencanakan sebelumnya, karena pas waktu itu kami lagi off kerja, terus teman saya itu maju mundur antara jadi ndaki atau tidak waktu itu. Habis ba'da duhur, dia itu ngabari kalau ya udah ayo gas kita naik ke Arjuna Welirang kayak gitu. Via Tretes, oke, Via Tretes. Nah, habis itu udah dia berangkat dari Sidoarjo, saya dari Krian waktu itu. Siap, ketemu di SMA Tretes kalau nggak salah waktu itu. Habis dari Masjid Cengho ada yang naik. Nah, itu kami ketemu di situ. Sudah ketemu sekitar jam 2-an waktu itu. Lanjut naik ke base camp Tretes waktu itu. Sekitar sampai jam setengah 3 atau jam 3-an waktu itu. Kami simaksi dulu, istirahat sekalian makan. Nah, makan selesai, simaksi sudah selesai, kami lanjut perjalanan ke pos 1 waktu itu. Nah, sampai di pos 1 itu kami istirahat dulu untuk sholat asar. Nah, sudah selesai sholat asar, waktu itu sudah jam 4 lebih Mbak waktu itu. Nah, mohon maaf, ini hanya berdua Mas? Baik, nah waktu itu di base camp itu ada 3 orang. 2 orang dari Bali, 1 orang dari Surabaya. Tapi pas waktu saya tanya, itu mereka katanya mau mendaki besok kayak gitu. Soalnya masih nunggu teman lagi seperti itu. Oh, ya sudah Bang, kalau gitu kami duluan kayak gitu. Ada lagi yang rombongan itu dari Sidoarjo juga. Ada ceweknya juga. Katanya ke Welirang, nggak taunya ke Kemcer. Gitu. Makanya waktu itu saya udah seneng nih, wah bakal rame nih, ada teman kayak gitu. Nggak taunya ternyata cuma di Kemcer doang, jadi nggak sampai ke puncak Welirang. Apalagi jangankan puncak Welirang, Kokopan saya nggak sampai kan, waktu itu Kemcernya sebelah kanan. Nah seperti itu Mbak waktu. Jadi pendakian waktu sore itu ya yang benar-benar mendaki ke atas itu cuma kami berdua waktu itu. Cuma jenengan sama temennya jenengan. Terakhir ada itu jam 8 pagi itu ada Mas rombongan dua rombongan. Nah, tapi sudah jam 8 pagi tadi gitu loh. Nah, saya kan sudah jam 3 sore. Selang waktunya sudah jauh waktu itu. Banget. Udah ya, kami selesai sholat. Nah, kami lanjut jalan lagi waktu itu Mbak Desi. Ke Pet Bocor. Nah, habis pos 1 Pet Bocor. Nah, itu sudah mulai sore. Waktu itu kan sudah mulai sore banget, kayak langit-langit yang mau merah tuh Mbak. Nah, saya itu tanya ke teman saya, gimana, mau lanjut terus atau sekalian nunggu maghrib di sini? Saya bilang gitu. Lanjut terus saya. Nah, akhirnya kita lanjut lagi, sampailah di Kop-Kopan waktu itu. Itu maghrib ya lebih sedikit lah, waktu jam 6 lebih sedikit waktu itu. Nah, poinnya di jalur Tretes ini kan banyak sumber air Mbak ya. Nah, terutama di Kop-Kopan, yang kedua nanti Pondokan kan Mbak ya. Nah, kami ambil air di Kop-Kopan dulu waktu itu. Nah, kami memang memanage air ya, karena biar nggak terlalu berat waktu itu Mbak. Saya tuh bawa botol 2 waktu itu. Teman saya sudah selesai wudhu. Saya bawa botol 2. Saya ke sumber air. Ya, kalau teman-teman tahu, itu di jalur Tretes yang ke Kopan itu kan ada sumber air yang masuk sedikit keluar dari jalur. Nah, itu ada pohon 1 besar, kalau masih ada ya, soalnya itu sudah 2019 Mbak ya, mohon maafin sebelumnya. Nah, jadi itu saya ambil air pas waktu itu sekalian wudhu. Nah, ini yang pertama itu saya tuh kayak samar lihat itu di belakang pohon itu kayak ada sosok putih gitu loh. Tapi gimana ya Mbak ya, mau memastikan itu sosok apa itu saya juga bingung gitu loh. Soalnya samar dan headlamp saya waktu itu redup gitu loh. Nah, sudah nggak bisa fokus ambil air kayak tenang gitu, nggak bisa, saya juga takut gitu loh. Soalnya saya sendiri, teman saya juga di warung kan, Kokopan itu ada warung sama musolanya. Oh, jadi Mas ambil air sendiri? Saya ambil air sendiri waktu itu, soalnya teman saya tak suruh jaga carrier sama
istirahat sekalian kayak gitu. Wis gak apa-apa, saya ambil. Nah, saya itu sekitar ada 2 menit sampai 3 menitan di sumber air itu untuk ngambil air, dan saya fokus ngeliatin itu, bener nggak sih. Nah, wis nggak tak hiraukan, saya langsung balik ke pondokan itu, ke warung itu, ke teman saya. Bah, sepuro nih, aku cuma isok juga banyu sak botol. Nah, waktu saya bilang sepuronya, maaf ya, saya cuma bawa air 1 botol aja, soalnya buru-buru kayak gitu. Wis gak apa-apa, cukup lah, pokoknya sampai pondokan, nggak apa-apa, cukup sampai pondokan kayak gitu. Udah, kami selesai sholat maghrib, sekalian sholat isya, kami lanjut lagi jalan. Oke, jalan itu sekitar sudah jam setengah 8 lebih waktu itu. Naik lagi, udah naik aman-aman saja. Sekitar 15 menit atau 20 menitan jalan dari Kop-Kopan. Itu kalau ada, kalau masih ada, itu ada kayak sebuah bangunan tapi sudah roboh gitu loh, Mbak. Nah, sudah kayak bangunan roboh, dan robohnya itu nggak ambruk-bruk gitu, enggak, tapi masih doyong kayak gitu loh, Mbak. Ya gitu. Itu posisi kalau kita naik kanan jalan, kalau kita turun kiri jalan kan. Nah, kita kan naik itu kanan jalan. Teman saya itu duluan gitu, saya kan di belakangnya. Nah, nggak tahu kenapa saya itu pengen lihat aja ke bangunan itu, ya, ke bangunan itu. Terus saya itu nggak tak hiraukan pertama. Habis gitu saya tak lihat benar. Di situ saya tuh melihat pertama itu kayak batu ya, mungkin saya kira batu gitu loh, kayak duduk 3 gitu jejer. Oh, batunya kok gedemen kayak gitu, hati saya kayak gitu. Terus habis gitu udah nggak tak hiraukan lagi, jalan lagi. Habis itu tak lihat lagi, merinding saya. Saya masih keinget banget itu waktu itu. Di situ saya ngelihat, ya mungkin orang-orang nyebutnya genderuwo ya, Mbak ya. Genderuwo itu 3 duduk di situ, di bawah bangunan yang roboh tadi itu. Merinding saya. Itu memang nggak. Saya pikir pertama kan batu gitu loh. Soalnya kok gunduk gitu gini gitu loh. Meringkuk ya, meringkuk gitu ya. Nah, habis itu pas saya yakinnya itu kalau makhluk gitu, dia itu buka mata, merinding saya sih yang merinding. Saya masih ingat dia malam Jumat loh ini. Iya, dia buka mata terus senyum ke saya. Oh my god. Saya merinding. Itu sing, wah, waktu itu saya terus istighfar. Yang pertama saya lakukan istighfar waktu itu. Setelah istighfar saya sholawat, terus ayo bah jalan. Saya tuh jalan lagi. Udah, itu sudah selesai. Sampai di situ aja, nggak ngikutin atau gimana, nggak. Alhamdulillahnya cuma dilihatin aja, nggak sampai ke mengganggu atau gimana. Nggak sampai ngintil ya, gitu nggak sampai ngintil. Wah, kalau ngintil nggak tahu lagi kayak gimana. Allahu a'lam. Ya, mungkin kita putar balik kayak gitu. Selesai, kita lanjut lagi jalan. Nah, di situ ada pohon tumbang. Kita break dulu. Tretes ini kan terkenal dengan tanjakan asuhnya ya, Mbak ya. Oh iya. Ya, tanjakan asuhnya. Yang itu nggak pernah habis lah kayak gitu kan ya. Sudah kita senteri jalur itu. Tikungan, yus, tikungan terus tanjakan lagi. Kita break, kita nggak ngitung lah breaknya itu, tapi kita jalan terus gitu loh, nggak sering break lama gitu, nggak, kita sering break tapi juga jalan continue kayak gitu. Sampai sekitar jam setengah 10-an itu kita sudah bener-bener di tanjakan asuh yang terakhir itu, yang terus gitu, yang tinggal lurus terus. Habis gitu mentok kan sudah ada bonusan sedikit ya, Mbak ya. Nah itu kita pas waktu di tanjakan yang terakhir itu kita breaknya itu ya cuma bilang break gitu aja, nggak taunya teman saya ketiduran. Mungkin ya capek ya, Mbak ya, capek juga. Sekarang jalan dari sore sampai ketemu malam kayak gitulah. Apalagi ya Tretes kan ini gitu. Mohon maaf, sepanjang perjalanan tuh cuma sampean sama teman sampean aja. Nah, kebetulan masih belum ada pendaki yang tahu-tahu naik gitu, enggak ada. Masih merinding saya. Kebetulan iya, Mbak Via. Waktu itu cuma berdua ya itu. Iya, berdua. Memang nggak tahu ya.
katanya kan ada tadi yang jam 8 gitu. Saya kira ya masih ketemulah nanti, siapa tahu ngecamp di Kop-Kopan atau gimana. Ternyata nggak ada. Ya memang sudah naik semua. Nah, pas waktu di Kop-Kopan tadi memang kita papasan dengan pendaki yang turun. Tapi di Kop-Kopannya, bukan pas waktu naiknya. Kan dia turun, kita naik. Iya. Beda kan? Iya. Nah, itu yang memang kita cuma berdua saja waktu itu naiknya. Lanjut ya Mbak ya. Oke, monggo. Setelah itu kita break, teman saya ketiduran, saya ikut tidur. Sampai nggak tahu itu sudah berapa lama saya tidur itu. Pokoknya pas waktu di trek itu kan sekitar jam setengah 10, jam 10-an. Kami bangun-bangun itu sudah mau jam 11 waktu itu. Nah, kami bangunnya itu nggak langsung bangun gitu, enggak. Saya dan teman saya itu ada yang mau bangunin. Ada yang bangunin. Itu Mas ngelihat sosoknya atau bagaimana sosok itu kok bisa membangunkan Mas? Kalau melihat sosoknya ya cuma yang tadi ya Mbak ya gendero. Kalau yang pas membangunkan saya itu nggak melihat sosoknya, tapi kerasa fisiknya. Fisiknya berarti ada interaksi nih Iya, antara Mas dengan sosok itu. Iya. Mungkin bisa disebutkan interaksi yang seperti apa? Beliau itu megang tangan saya, kayak bener-bener bangunin gitu loh. Gimana kalau orang bangunin kan Mbak ya. Nah, itu kerasa banget, tangannya itu dingin terus lembut. Itu sih masih saya ingat itu. Oke. Nah, teman saya juga sama, katanya juga begitu. Ada yang bangunin, tangannya dingin terus lembut. Sudah, saya bangun teman saya, Bah, jalan Bah. Nah, karena sudah mau malam lagi tuh, nggak mungkin lagi kalau besok kita kemepet mau summitnya gitu loh, nggak istirahat lah kita kan seperti itu kan Mbak. Sudah, kita jalan lagi. Pas setelah habis peristiwa tersebut yang saya dibangunin itu sama teman saya ini kayak nggak mendengarkan apa suara saya gitu loh. Dia kan langsung jalan waktu itu. Nah, dia jalan di depan saya itu kan saya bilang, Bah, baik enek nggon, bila ada tempat yang cukup sekiranya untuk tenda, kita break lah, ngecamp aja lah wis, nggak usah maksa harus pondokan, kita sudah capek kayak gitu. Saya bilang gitu. Dia tuh diem, pokoknya jalan terus, Bah, baik ada tempat, kita break aja udah di sini aja, kita ngecamp. Dia itu nggak pernah denger apa kata-kata saya, sampai saya keinget kalau ada temen kalian di pendakian dipanggil nggak denger nggak denger tepuk punggungnya, atau memang bila perlu tampar aja nggak apa-apa. Seperti itu ada itu yang bilangin saya ingat, saya tepuk punggungnya dengan nada yang tinggi, Bah, break istirahat lah, emang ada tempat yang cukup, kita udah camp di sini aja. Nah, dia itu pelan ke telinga saya, ojo nang kene, jangan di sini. Seperti itu pesennya. Udah, saya nggak menghiraukan ya waktu itu, saya nggak kepikiran kesananya. Mungkin karena saya capek ya, terlalu capek. Sudah, kita lanjut aja lah. Saya udah ngikutin apa kata teman saya ini. Soalnya kan dia juga lebih tua daripada saya gitu loh. Saya itu lebih mengikuti aja lah apa kata beliaunya ini. Dia pengen jalan, sudah jalan. Kami jalan ketemu pendaki yang naik yang tadi jam 8 tadi. Itu ada di kiri jalur. Dia buat tenda di situ. Bang, mampir kayak gitu. Oh iya Bang, dari mana Bang? Nggak tanya-tanya gitu. Kami dari Sidoarjo. Oh, saya dari Surabaya Bang. Udah Bang, camp di sini aja. Pondokan masih jauh, katanya seperti itu waktu itu. Loh, iya tak Bang? Iya masih jauh. Soalnya saya tadi aja berangkat jam 8-an, makanya ngecamp di sini. Oh iya Bang, siap, tak nyari deh atas dikit baik ada tempat camp. Dah, kami selesai basa-basi dengan pendaki dari Surabaya tersebut. Kami jalan, ada tempat lapang sedikit lah, cukup untuk 2 tenda waktu itu. Kanan jalan posisi kanannya ke sana sedikit itu mungkin itu aliran sungai mungkin ya. Soalnya yang mengarah ke sumber di Kop-Kopan,
Oh. Kayaknya seperti itu kayaknya loh ya, tapi saya nggak berani bilang iya atau gimana ya, soalnya nggak memastikan. Cuma ada kayak aliran sungai di situ. Kita putuskan untuk camp di situ waktu itu. Kita ngecamp, selesai mendirikan tenda, kita buat makan. Waktu itu kami cuma sempat buat mie aja karena ya sudah capek, terus malam pengennya ndang tidur aja lah pokoknya. Padahal sudah tidur kan tadi di trek, ada yang bangunin. Sudah kita tidur. Sudah kita tidur. Entah dengar atau tidak teman saya ya waktu itu. Pas kami tidur itu di belakang kita, belakang tenda itu, wis suara itu banyak sekali. Ada yang suara wis kayak kuntilanak yang cekikikan atau gimana. Terus iya nih, merinding nih, ceritanya seru ini guys. Itu yang masih terngiang itu dulu katanya kan ada di pondokan itu pendaki yang meninggal. Katanya loh ada yang meninggal di pondokan dulu itu. Tapi sosok tersebut katanya baik gitu loh katanya. Katanya loh ya, saya nggak tahu. Mungkin itu suara beliau waktu itu. Kayak dek berhenti gitu di belakang waktu itu. Waktu itu kan kami tidurnya saya di dekat pintu, nah teman saya yang di sini gitu loh. Tenda kapasitas 4 waktu itu. Nah, jadi kan ya lebar kan gitu loh. Nah sudah saya mepet ke dinding tenda lah waktu itu. Jadi saya dengar waktu itu memang dengar suara itu, saya dengar, nggak tahu dengan teman saya. Cuma saya diem ya udah wis tak empet waktu itu, tak tahan ya sampai nunggu pagi. Ternyata jam 3 itu ada pendaki datang. Jam 3 itu ada pendaki datang. Kami pikir kan katanya kami pendaki yang terakhir, ternyata ada lagi jam 3 pagi itu. Jam 3 pagi itu ngomong dari Jakarta kalau nggak salah waktu itu. Bang, permisi ya, mau bikin tenda di sampingnya abang waktu itu bilang gitu. Oh ya silakan. Kami kebangun sebentar, tapi kami nggak keluar ke tenda, cuma di dalam waktu itu. Tapi memang benar pendaki, ada tendanya soalnya kayak gitu. Sudah bangun sekitar jam 5-an, kami bangun jam 5, selesai sholat subuh, buat sarapan, lanjut kita summit ini gitu. Tujuan awal kami kan Arjuno. Itu kesalahan kami juga ya Mbak ya, soalnya kami nggak ngelihat peta satu, kedua nggak tanya orang di pondokan waktu itu, dan ternyata tempat camp saya ke pondokan itu cuma butuh waktu 10 menit waktu itu. Jadi kebayang nggak jalan segitu lamanya, tinggal 10 menit tok sampai ke tujuan kita yang mau camp di pondokan. Tapi ya nggak tahu gitu loh, kami sudah begitu jam udah lama gitu, tapi nggak sampai ke pondokan. Sudahlah selesai, kami jalan terus. Kami jalan dari pondokan terus naik lurus. Nah harusnya kalau ke Arjuna kan yang belok kiri ke Lembah Kidang masih gitu kan ya. Kita enggak, kita pondokan itu yang lurus terus naik. Dengan yakinnya kita berdua, ya sudah ke Arjuna sesuai gitu, kita naik terus ketemu rombongan pendaki yang pertama kemarin yang naik pagi itu. Kemana mas? Arjuno mas, saya dengan pede bilang gitu. Loh mas, Arjuno sampai salah lewat kene, harusnya lewat kono, bilang gitu. Kalau ke Arjuna nggak lewat sini mas, tapi yang sebelah sana. Pondokan tadi sama belok kiri. Nah ini kemana mas? Ini ke Welirang mas. Waduh, saya bilang gitu ke teman saya. Ini nggak sesuai dengan apa yang kita targetkan di awal. Kita kan pengennya ke Arjuno dulu, besok langsung ke Welirang kayak gitu toh. Ya opon, gak apa-apa lah, kita lanjut aja. Nggak dapat Arjuno, kita dapat Welirang lah kayak gitu. Besok oke, akhirnya kita jalan. Sudah, kita jalan sampai puncak itu sekitar jam 10 kurang waktu itu Mbak Desi. Nah ini mungkin nggak tahu ya, kalau barangkali ada pendaki yang pernah ngalami atau enggak ya. Saya kira itu apa burung jalak gading itu adanya di Lawu saja. Saya kira loh ya, saya kira. Saya itu nemui
burung jalak gading itu di Welirang saya nemui ada waktu itu saya menemui, dan dengan ciri khasnya dia menuntun kayak gitu, menuntun langkah kita ke arah puncak waktu itu. Alhamdulillah dari ke puncak sampai turun ke tempat tenda nggak ada apa-apa waktu itu. Singkat cerita, sekitar jam 11-an kami turun dari puncak waktu itu Mbak Desi. Kita turun sampai tenda itu sekitar jam 1 jam 2-an waktu itu. Kita sholat duhur, sekalian makan lagi, masak, makan, packing peralatan semua. Sudah, kita nggak mikir ke Arjuna, kira kita sudah turun aja. Setelah nggak kuat kita, lebih lagi besok sudah harus kerja kayak gitu. Sudah, kita lanjut, packing selesai, sekitar jam 3:30 itu teman saya bilang, wes sekalian asaran aja. Nah, nanti kan nggak nanggung di jalan kayak gitu. Sudah, asaran selesai, itu sekitar jam 4-an kita sudah selesai, sudah siap, berdoa dulu, bismillah, kita jalan turun. Kita jalan turun tuh dari bawah pondokan itu jam 4 Mbak Desi, sampai ke yang saya bilang Kokopan itu juga habis maghrib waktu itu, habis maghrib lebih lah. Nah, kita berhenti lagi, tapi airnya alhamdulillah airnya itu masih ada, jadi cukuplah buat kita wudhu sama persiapan kita turun itu masih ada. Nah, kita lanjut istirahat, sholat, sekalian sholat isya. Habis sholat isya kita baru jalan. Sholat isya kan paling ya jam 7-an ya Mbak Desi ya, jam 7-an. Kami turun sekitar jam 7 lebih waktu itu. Nah, di sini saya terangkan sekali lagi ya Mbak Desi, kenapa saya yakin pas waktu yang saya naik, yang ada di bangunan roboh itu genderuwo, pas saya turun tuh kan sudah mulai sandikala lah ya, kalau orang Jawa bilangnya, remang-remang gitu. Saya pastiin lagi, batu apa bener makhluk itu, saya bilang kayak gitu dalam hati saya. Pas waktu saya lewat di sampingnya bangunan itu, saya lihat memang nggak ada batu di situ. Ya masa orang mau bangun bangunan ada batunya, kan kayak gitu logikanya kan Mbak ya. Sudah, oh berarti benar, tadi malam yang saya lihat pasti itu. Sudah, kami jalan lagi akhirnya. Nah, selesai sholat isya itu kami nyemil sedikit, lanjut jalan lagi. Pas waktu kami naik dari pos 1 ke Kokopan, naiknya ya Mbak Desi ya, waktunya itu sekitar 2 jaman lah, 2-3 jaman lah waktu itu naik. Nah, ini sekarang saya ceritakan turunnya. Logikanya Mbak Desi ya, kalau naiknya 2-3 jaman, turun kan 1,5 jam sudah sampai lah ya. Nah, kan harusnya kayak gitu. Kami turun sampainya di pos 1 itu 11:30. Reading lagi saya. Jadi setelah dari Kokopan itu Mbak, perjalanan yang sangat kami beratkan itu, trek yang paling berat ya di Kokopan malahan. Harusnya kan pas tanjakan Asu, tapi ini ya berat dari fisik dan juga berat dari gangguan makhluk itulah Mbak waktu itu. Kami itu disalib oleh 2 rombongan pendaki waktu itu. Waktu turunnya, bayangin Mbak, kita sudah nyolong start awal lah turunnya itu, kita sudah disalib 2 pendaki. Nah, kejadian pas waktu di atas Kokopan itu, teman saya itu jatuh, kakinya terkilir, terus jempolnya itu melentung gitu loh. Ada airnya sampai waktu itu. Nah, itu sing buat pikiran saya, oh yo teman saya kan sakit, pasti jalannya pelan kayak gitu. Tapi nggak mungkin, soalnya pelan-pelan pun kami jalan, ya harusnya masa lebih dari jam kami naik kayak gitu loh. Nah, sudah kami lanjut jalan, 2 rombongan pendaki ini sudah nggak kedengar lagi suaranya waktu itu. Udah jauh lah jaraknya dengan kita. Jadi naik kami kemarin ya berdua, turun ya akhirnya ya cuma berdua waktu itu. Nah, tapi di sini beda posisinya. Pas waktu naik teman saya yang di depan, pas turunnya saya yang di depan.
karena teman saya sakit kakinya. Itu sudah teman saya sudah ngomong-ngomong sing ya ini ya, mohon maaf ya, perlunya menjaga etika ya mungkin ya. Teman saya juga nyadar ya, mungkin karena omong aku ya, iya dia tuh sempat bilang kayak gitu ya, maaf ya, alur koyok ngene kayak gitu. Dia itu grundel sampai dikeluarin kata-kata itu. Nah, kami turun itu sepanjang jalur itu, pas dari Kokopan ke mau ke Pet Bocor itu, di samping-samping itu kayak ada yang gimana sih, kayak orang dilihatin tuh gimana sih, kayak ada yang merhatiin gitu loh, Mbak. Nah, itu kami tuh kerasa dari mulai turun Kokopan itu. Cuma ya bodo amat lah, kami diem aja, nggak menghiraukan kayak gitu. Tapi lama kelamaan kok kayak aneh, kayak anehnya itu rinding lagi sih. Anehnya itu kadang tuh sliwer, kayak lihat deh samping set dulu gitu, satunya lagi set dulu lagi. Nah, sampai teman saya itu tanya, wes pirang tikungan? Iya. Mbah, bah, ngarep sik tikungan. Jadi saya ini pegang senter, setiap kali tikungan itu nggak tembus saya senter itu. Kan pas waktu itu juga kabut nggak turun. Jadi posisi ya harusnya senter tembus lah ke tikungan gitu. Tapi setiap tikungan itu senter saya arahkan itu nggak tembus. Oke, 2 jam pertama kami masih diam gitu. Maksudnya itu nggak sing berpikir kayak ya apa gitu, enggak gitu loh. Jadi ya jalan lagi sampai akhirnya teman saya itu tanya, jam piro iki? Jam 09.00, Bang. Loh, jam 09.00 besan? Iya, Bang. Ya wis gak apa-apa, laku maneh. Jalan lagi sampai akhirnya itu sudah menunjukkan jam 10:30 waktu itu. Kok gak teko-teko? Harusnya Adi mang wis teko iki. Adi lu munggah wingi lho, gak sampai sakmene ngono. Kok modone sampai sakmene ya? Akhirnya jalan sekitar 10 langkah, teman saya manggil saya. Rene, saya dimenang. Nah, berdoa terus selawatan lagi waktu itu. Sebisanya kita lah, pokoknya kita doa, selawatan, kita minta perlindungan lah. Kita jalan, pas waktu habis selesai doa itu, saya jalan tuh, saya tuh yakin pasti Mbak Desi, saya nyorot di bawah itu sudah rumah penduduk, ada lampu-lampu ini saya. Oke. Banyak lah, pokoknya kayak penduduk di Tretes kan gitu kan, ya banyak lampu-lampu yang tinggi kan, di sana kan lampu-lampu jalan. Nah, mindset saya mikirnya gitu waktu itu, wah teko iki mari gini, oh iya bah, ketok bah, ning isor wesan, ayo mlaku maneh. Nah, semangat kita jalan lagi, yang awalnya pelan kita tambah kencengin jalannya, kan sudah lihat gitu loh, ketemu tikungan lagi, oke belok lagi, ketemu tikungan lagi, belok lagi. Nah, pas waktu tikungan ketiga, rumah yang saya tadi lihat, yang ramai tadi itu nggak ada Mbak Desi. Itu saya itu langsung diem. Sudah saya diem di trek itu nunggu teman saya tuh diem, dah diem gini tuh saya diem ya wis. Ya Allah, mosok gak ape mulai. Waktu itu saya sudah berpikir seperti itu. 1, saya mikir besok kerja lagi. 2, saya ini belum izin ke orang tua waktu itu memang. Iya. Saya belum izin ke orang tua waktu itu. Ya cuma bilang naik gunung gitu tok aja. Tapi nggak bilang gunung mana kayak gitu. Nah, saya diem, sampai teman saya datang. Wes, tenang aja. Dia bilang gitu. Tenang aja, dia bilang gitu, tenang aja. Ya, setenang-tenangnya saya itu saya juga panik, Mbak. Gimana nggak panik? Soalnya sudah jalan segitu lamanya, kita nggak ketemu sama pendaki tadi lah, nggak yang sudah nyalip kita. 2 rombongan loh, Mbak. Yang satu rombongan itu 6 orang, yang satu rombongannya lagi itu 3 atau 4 orang waktu itu saya lupa. Dan yang terakhir itu aneh itu, ada yang lewat tapi nggak lihat kita. Itu sing, loh, arep gak nyoba dhewe. Teman saya kan bilang, enggak, Bah. Mbok sapa? Iya, Bah. Meneng ae. Jadi kayak sampean lewat, Bang, mari. Dia itu diem.
kayak nggak lihat kita gitu loh, seakan-akan gitu. Waduh, gak beres ini, asli gak beres ini bang. Terus ya apa bang? Akhirnya sudah diam lagi, kita diam lagi. Teman saya itu sudah nguatin saya juga nguatin teman saya karena kakinya sakit. Ya Allah, saya sudah mulai kerasanya nggak logisnya itu sudah mau 4 jam ini kok nggak sampai ke pet bocor atau pos 1 waktu itu. Bismillah, bismillah, bismillah. Kita jalan lagi, ketemu sama batu besar yang jonglong deh jalur waktu itu. Aku yakin bah, sampai habis batu besar itu kita nggak sampai ke pos 1, asli kita nyasar. Saya bilang gitu. Muter-muter aja. Kita muter aja. Saya bilang gitu ke teman saya itu. Teman saya juga ragu gitu loh. Soalnya kan juga saya ini di depan, saya memastikan jalur. Tapi ya memang jalurnya saya rasa itu gitu loh. Nggak ada jalur lain perasaan saya. Kalau memang pun ada terabasan kan ya nggak mungkin gitu. Pasti kan kita nggak tahu gitu loh. Treknya kan jelas, mau di sana ada jeep yang naik kan untuk ngangkut belerang waktu itu. Sudah kami jalan, pas waktu sampai di batu besar itu sebelah kiri itu ada pohon sawo mungkin kalau nggak salah, besar pohonnya, rawimbun. Merinding lagi saya. Sampai di situ kami berhenti sebentar. Cek bang, kita berhenti dek. Saya itu iseng nyenter. Bener nggak intreknya kan? Nah, shot saya ini ke atas di pohon sawo itu. Mungkin ya mbak ya, ini masih mungkin. Saya tuh ngelihat ada putih-putih di dahannya pohon sawo itu. Ada di situ. Putihnya ini sama saya temui pas waktu di sumber air kop-kopan yang di belakang pohon. Nah, itu saya masih inget-inget. Masa iku? Apa ya itu ya? Masa kita diikutin, tapi kok nggak kerasa gitu loh maksud saya. Udah kami nggak menghiraukan. Tapi teman saya kayak nggak sadar. Maksudnya kalau saya lihat itu gitu loh. Sudah saya turun lagi center. Saya tanya, gimana Pak? Siap? Oke, gas. Kita jalan lagi pelan. Alhamdulillah waktu itu sekitar setengah 12 atau jam 12 kita sampai di pos 1. Total berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. Naiknya 2,5 jam atau 3 jam, turunnya 5 jam. Dari pos 2 ke pos 1? Iya, dari Kop-Kopan ke pos 1. Dari Kop-Kopan ke pet bocor? Iya, pet bocor pos 1. Wow, itu 5 jam loh. Iya, waktu itu. Nah, kan pas waktu naiknya kami kan ada jalan terabasan yang dari parkiran BC bawah itu kan, ada jalan terabasan. Saya nggak ambil lewat situ karena masih keinget yang saya lihat di pohon sawo tadi. Nah, sudah keinget itu, sudah bah kita lewat jalan utama yang tembusnya nanti di samping hotel kalau nggak salah itu ya, ada hotel. Nah, kita tembusnya di jalan itu gitu loh. Sudah kami jalan berdua waktu itu Mbak Desi. Ini saya sampai ngelihat samping kanan kiri. Ini yang saya lihat tadi loh padahal. Maksudnya itu kayak bentuk bangunannya, lampunya, terus suasananya itu ini sih tak lihat tadi dari atas loh. Tapi kok nggak sampai kayak gitu batin saya waktu itu. Saya diem sama teman saya sudah diem-dieman kita karena satu capek, kedua ya mungkin dalam benak kami masing-masing itu kayak mikir kok iso ya sampai sakmono jam, kok iso ya kayak gitu. Sudah kami jalan sampai BC, tak lamporan, ambil motor, kita makan sate di Tretes waktu itu. Kita makan, gak mangan, gak wis sampeyan mangan apa? Makan, ayo makan. Akhirnya dia mau makan waktu itu. Kita pesen sate kelinci sama lontong. Sambil makan, dia nyeletuk. Iso yo, dewe modok sampai 5 jam. Ono apa ya kira-kira iya no?
Nah itu saya diam, cuma dengan karena saya mikirnya masih ditretes nih, masih ikut dia kayak gitu saya mikirnya. Saya bilang ya karena sampai sakit bah, terus sampai jangan juga jatuh 2 kali, kaki sampai juga melepuh kayak gitu, mungkin ya karena itu gitu. Tapi gak masuk akal, gak apa-apa penting gak dewe semuduk, saya bilang gitu. Sudah selesai makan, kami lanjut pulang. Waktu itu besoknya saya langsung kerja, Mbak Desi waktu itu. Saya langsung kerja. Paginya langsung kerja jam 7. Langsung kerja. Ya gimana ya, kayak sebuah doa yang sudah diwujudin, kamu sudah pulang loh ya, kerja kayak gitu ya Mbak ya. Sudah saya kerja, teman saya cuti ternyata. Karena kakinya yang sakit. Iya, kakinya sakit. Difotokan ke saya waktu itu. Tapi HP-nya hilang. Sudah nggak ada bukti fotonya yang teman saya sakit itu. Aku cuti, loro kabeh awakku, sepurane gak iso ngancani awakmu wingi sampai teko omah waktu itu kayak gitu. Gak apa-apa bah, penting sampe ndang mari. Nah, udah iseng-iseng lah. Beda hari iseng-iseng saya buat story pas waktu di trek pendakian saya. Nah, teman saya itu nyeletuk, lo videomu ono sing aneh, itu lo videomu ada yang aneh. Nih kami istirahat setelah dari pos 2 dari Grojogan Sewu. Efek kelaparan. Baik-baikan saya, treknya ya seperti inilah. Oke. Loh, apa bah? Sampai delok pas trek nih dhuwur iku ono apa? Dia bilang gitu. Dengan awamnya saya, ya yang merasa nggak ada apa-apa kecuali yang dilihatin genderuwo tadi sama yang putih di balik pohon, kop-kopan itu. Ya sudah, ya saya biasa aja. Terus saya perhatikan bener-bener di video yang dia maksud itu. Ternyata di atas jalur trek kita itu ada kayak sebuah cahaya yang mencorong gitu loh, kayak menyala-nyala gitu loh cahayanya itu. Nah, yang perlu diketahui Mbak Desi ya, kami itu naik 2 orang, ada rombongan yang sudah naik jam 8 pagi tapi sudah ngecamp duluan yang kami ketemu itu di kiri jalur. Dan tipikalnya headlamp itu kan enggak menyala-nyala gitu loh. Iya kan, kalau headlamp kan ya sudah nyala kayak senter gitu kan. Kalaupun kedip kan kedipnya cepet, atau kalau merah pas waktu emergensi kan kayak gitu merah, itu enggak, dia itu nyalanya besar gitu loh, dengan putih. Ada videonya nanti, ada videonya waktu itu saya lihat bener-bener, oh iya beneran ada gitu. Tak pikir ya cuma apa ya yang dimaksud teman-teman saya itu. Saya tanya ke teman yang paham lah, tanda kutip kayak paham soal gituan. Saya tanya, ini apa ya? Saya tanya begitu. Dia bilang, ini banaspati. Banaspati. Wow. Dia bilang begitu waktu itu. Jarang soalnya banaspati ada. Nah, maksudnya kita bisa melihat sosok banaspati itu jarang, tidak sembarang orang bahkan. Tapi kan juga nggak sengaja kan ketangkep itu, ketangkep video. Pas waktu itu saya cuma niatnya video teman saya sama trek gitu loh. Ini video teman saya efek kecapean, dan ini treknya masih bebatuan. Saya memang begitu, nggak ada niatan untuk memang mencari penampakan atau nggak ada niatan sama sekali waktu itu. Kalaupun memang niat, pas waktu saya ngelihat yang sosok genderuwo tadi, saya rekam tuh, enggak. Tapi memang saya nggak ada niatan untuk mencari sosok atau gimana, enggak. Jadi memang pure saya pengen rekam gitu aja. Itu pas posisi kan cahayanya kan ketangkepnya pas di dalam kamera. Ya. Di dalam video itu. Tapi pas posisi Mas nge-shoot ke arah situ, Mas ngelihat nggak ada cahaya di situ? Pas waktu itu saya nggak melihat, Mbak. Oh. Jadi mata telanjang saya nggak melihat, tapi kamera ada. Oh. Ya kalau memang saya melihat di atas sana ada cahaya, seneng dong. Iya, pastinya berpikir ada orang. Nah, itu kan. Saya mikir gitu. Ternyata nggak ada waktu itu. Wow. Kayak seperti itu. Dan setelah 2 hari teman saya akhirnya sembuh, alhamdulillah waktu itu sampai dipijitkan, tak pijit sampai ini, dan jempolnya itu yang melepuh itu sudah kempes. Alhamdulillah sudah
pulih, sudah kerja kembali, baru kami cerita-cerita waktu itu kayak gimana. Terus dia cerita pas waktu yang turun dari kokopan itu, dia tuh juga bilang, dek kanan kiri kita itu ada yang ngikuti, tapi nggak saya pedulikan gitu loh. Maksudnya takutnya nanti kamu juga takut, aku takut, bingung kita berdua tok soal di jalur. Terus ada orang yang lewat, kok kayak nggak ngeliat kita ya waktu itu. Nah itu loh, itu juga jadi pertanyaan besar kita gitu loh. Padahal kita di jalur, dia melewati dan kita juga nyapa gitu loh. Ya bahasa-bahasanya pendaki lah Mbak Desi ya. Harusnya kan ya jawab atau enggak lah, atau enggak ya senyum lah kayak gimana. Itu enggak, sama sekali nggak ngeliat kita waktu itu. Seperti itu. Ya bersyukurnya sekalipun akhirnya teman saya kakinya terkilir dan jempolnya sampai melentung, Allah masih memberikan keselamatan lah pada kami berdua di dalam pendakian kami ke yang niatnya ke Arjuna, akhirnya dapatnya Welirang. Gitu. Sekian yang saya ceritakan. Makasih. Wow, ini cerita dari Mas Safi ini seru banget ya. Niatnya itu naik ke Arjuna, malah jadinya ke Welirang. Iya, Mbak. Dan di sepanjang perjalanan tuh ternyata tidak mudah, sangat ada aja gangguannya. Ini cerita benar-benar seru banget. Tapi aku ada beberapa pertanyaan nih Mas. Mas ini kok kepikiran nge-trek ya, hiking tuh sore. Jelas kita kalau mau sampai puncak atau mau ngecamp tuh kan jatuhnya malam. Apa sih Mas yang mendorong Mas kok nekat gitu loh? Aku loh gak kepikiran buat nge-trek malam itu loh, gak kepikiran. Nih aku penasaran gitu loh. Apa emang ya udah pengen hiking jam segitu, atau mungkin mau submit atau gimana? Gini Mbak ya, saya jawab ya. Bener, untuk perhitungannya Mbak Desi, rata-rata pendakian gunung yang tingginya 3000 lebih itu harusnya itu pagi gitu loh. Nah yang saya bilang tadi di awal, ini nggak terencanakan sebenarnya gitu loh. Temen saya soalnya maju mundur gitu loh. Pada duhur ngabari kita gas. Sebenarnya dari pagi saya nunggu itu, jadi enggak. Nah, dealnya duhur, sore baru cus. Ya, akhirnya malam di trek. Yaitu. Dan ternyata cuma berdua, tidak ada pendaki lain yang bareng. Yang dua rombongan tadi yang pagi. Paginya itu jam 8 itu, tapi kan mereka sudah ngecamp di atas. Iya, sudah sampai. Terus ini aku juga penasaran dengan 3 sosok yang Mas lihat di bangunan. Itu satu poin awal yang buat kita merinding. Sangat. 3 sosok hitam ini wujudnya itu gedenya sama rata atau pripun? Merinding loh sampean. Saya masih ingat Mbak. Ingat pasti, saya ingat jelas apa sosok-sosok ketiganya itu. Kalau Mbak tanya gedenya sama semuanya. Sama semuanya gedenya. Dengan entengnya dia duduk gini gitu. Pertamanya dia itu nggak kelihatan matanya gitu loh. Nah, saya kok taunya itu makhluk itu ya karena buka mata terus senyum. Senyumnya itu wah ya ampun. Lagian juga ngapain ya ada batu gede di bawah kayak gitu. Kan logikanya kalau orang mau bangun warung kan ya yuk terus batu buat apa? Iya, kan batu gitu, buat apa ya? Iya makanya. Ya kalau batu kecil nggak apa-apa, mungkin buat apaan atau gimana. Itu batu besar kan nggak mungkin gitu loh. Ternyata memang benar sosok genderuwo itu yang saya lihat seperti itu. Terus terkait sosok putih yang awalnya Mas lihat pas waktu Mas lagi ngambil air sama yang di pohon sawi itu kalau menurut Mas pribadi kira-kira sosok yang sama atau gimana nih? Kalau sosok yang sama berarti sosok itu ngikut dong. Dalam artian ya dalam tanda kutip dia merinding ini. Soalnya saya penasaran, sosok putih loh kok sama dengan yang sosok pertama kali Mas lihat itu? Kalau melihat dari sekilas bisa jadi iya Mbak, bisa jadi iya. Soalnya kan saya bilang
ke Mbak Desi tadi waktu di cerita saya ya pertama tadi, saya itu nggak berani memastikan itu antara pocong atau kuntilanak gitu loh. Soalnya samar di balik pohonnya itu besar loh Mbak. Iya. Nggak tahu kalau sekarang sudah tumbang ya, tapi ada pohonnya besar sekali di situ. Nah di situ sumbernya sudah di bawah sini, pohonnya di atas sini, gimana nggak kayak gini ya, waktu itu. Nah pas waktu di pohon sawo itu kan cuma sekilas saya nyenter gini, iseng. Pas ke atas teks ini kan kena, nggak mungkin saya teruskan kan. Iya. Kalau saya teruskan gini pasti teman saya tanya, "Dropo iya pasti gitu." Akhirnya saya sudah gini kan, saya yang mengingat-ingat yang di atas. Bisa jadi kami diikuti waktu itu. Tadi juga Mas Safi bilang kalau Mas Safi ini habis dilihatkan Fata Morgana, yang Mas Safi lihat, kayaknya mau deket nih lihat pemukiman warga itu. Ya, ternyata itu hanya kamuflase. Itu loh, kok bisa ya? Apa memang mungkin ini itu Mas waktu lihat rumah-rumah itu posisi sebelum apa sesudah temen jenengan mengumpat tadi? Sesudah. Wah, jangan-jangan itu ada efeknya gara-gara itu. Bisa jadi. Ya, Bisa jadi. Berarti nih ya, kalau kita sebenarnya bukan hanya ke gunung saja ya. Iya. Kemanapun tempatnya itu harus jaga sikap, jaga tutur kata. Harus itu. Harus. Karena apa ya? Takutnya hal-hal seperti ini terjadi. Sebab kita ini kan hidup berdampingan sama mereka, ya kan? Kalau kita bisa saling menghormati, insya Allah nggak akan ada apa-apa. Untungnya selamat, pulang dengan selamat ya, sekalipun harus menempuh 5 jam. Dari Kop-Kopan ke Pet Bocor itu sangat wow sekali. Memang aku nggak pernah naik gunung ya, tapi kalau aku ngedenger hal itu kok kayak janggal sekali gitu. Ya itu Mbak, bener. Setelah kayak habis 2 hari atau 3 hari gitu, itu ada yang posting di grup pendaki waktu itu, share cerita yang turun dari Kop-Kopan ke Pet Bocor lebih dari 3 jam kayak gitu. Banyak sekali ternyata nggak cuma kita saja yang pernah ngalamin itu gitu. Berarti memang ada something memang. Dan mungkin tidak semua pendaki itu mengalami kejadian horor. Mungkin ya bisa dikatakan itu anggap saja Mas ini dan temannya sedang apes atau memang tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Tapi kalau kalian suka mendaki dan kalian tidak pernah mengalami kejadian horor, itu bersyukur. Artinya kalian tidak sedang apes atau memang kalian bisa menjaga semuanya dengan baik. Jadi cerita dari Mas Safi ini keren banget loh Mas, terima kasih banyak. Sama-sama, karena cerita dari Mas Safi ini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran positif. Tentunya ingat ya, selama bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita ini harus bisa membawa diri dengan baik dimanapun kita berada. Kita harus bisa menjaga sikap, juga jaga tutur kata. Ibarat kata kalau kita disakiti ya kita marah. Begitu pula dengan mereka yang tak kasat mata. Jadi kalian harus berhati-hati dimanapun kalian berada. Semoga cerita dari Mas Safi'i ini bisa kalian jadikan pembelajaran ketika kalian ingin melakukan destinasi wisata kemanapun. Sekali lagi terima kasih Mas Safi'i untuk ceritanya. Dan buat kalian yang ingin jadi narasumber dari cerita Misteri Via, kalian bisa kontak admin dari cerita Misteri Via. Nanti linknya kita drop di kolom deskripsi. Jadi kalian jangan malas cek kolom deskripsi yo. Dan buat kalian yang belum subscribe atau kalian suka dengan channel cerita Misteri Via, ayo undang subscribe. Kalian mau nunggu apa? Ngenteni apa kalian nggak subscribe? Percayalah, cerita-cerita dari channel YouTube cerita Misteri Via ini seru-seru. Tak jamin kalian nggak akan bosen apalagi ketemu dengan saya. Oke, ya wes, lek gitu nggak usah berbelit-belit. Tapi yo ojo lupa like, ojo lupa komen, dan tentunya kalian juga jangan lupa nge-share video ini biar yang lain juga nonton dan
ikut meramaikan channel YouTube Cerita Misteri Via. Kalau gitu aku Desi dan seluruh tim Cerita Misteri Via pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk narasumber dan terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton channel YouTube Cerita Misteri Via. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.